Netines, bertemu lagi dengan saya In Solihin dalam acara Nesta Station. Segmen kali ini yaitu terkait dengan Nesta Study. Kita akan memperkenalkan jurusan-jurusan keren yang ada di lingkungan SMK Negeri 1 Subang. Kenapa harus demikian? Karena kita akan menerima peserta didik baru. Nah, Sobat Netines, di sebelah kiri saya sudah hadir salah satu Kepala Program Keahlian di lingkungan SMK Negeri 1 Subang. Ibu boleh memperkenalkan dirinya ke Sobat Netines. Halo Sobat Netines, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Heni Juwita Santosa sebagai Kepala Program Keahlian Pemasaran. Ibu sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Siap untuk berbagi pengalaman, kemudian berbagi hal-hal besarnya nanti terkait pemasaran ke Sobat Netines nih. Insya Allah siap. Insya Allah siap. Pertanyaan pertama nih Bu, kita langsung saja gaskeun karena sudah banyak pertanyaan-pertanyaan di media sosial terkait dengan jurusan pemasaran. Ya, Bu, siap. seperti apa itu jurusan pemasaran? Kompetensi yang dihasilkannya seperti apa? Belajar apa saja sih di pemasaran itu? Nah, oke ya. Untuk jurusan pemasaran sendiri itu merupakan jurusan terlegend ya. Terlegend. Iya, terlegend di sini dalam artian ini dari zaman dulu jurusan pemasaran sudah ada, walaupun penamaannya itu sedikit berbeda. Misalkan pernah jurusannya perdagangan. Pernah perdagangan. Namanya penjualan. Penjualan. Nah, akhirnya kembali lagi kepada pemasaran. Oh, kembali lagi pemasaran. Ya. Terus apa yang dipelajari di pemasaran? Nah, sebetulnya jurusan pemasaran ini memang jurusan yang fokus pada dunia bisnis terutama pada jual beli produk. Nanti belajarnya anak nih ya, jual beli produk. Bagaimana nanti mereka mempromosikan produk, terus juga pelayanan terhadap pelanggan. Ya, nah sebelum ke kompetensi, jurusan pemasaran ini sekarang ada dua konsentrasi keahlian, Pak Iin. Oh, ada kompetensi keahlian, ada konsentrasi keahlian. Ini yang biasanya tertukar nih Bu. Boleh dibedakan kompetensi keahliannya pemasaran, konsentrasi keahliannya dibagi dua lagi Bu. Dibagi dua. Jadi yang pertama. Secara global itu kan kompetensinya pemasaran, tetapi ada cabangnya karena perluasan ilmunya ya. Betul. Jadi mengikuti perkembangan zaman juga sekarang itu ada dua konsentrasi keahlian. Dua konsentrasi keahlian. Yang pertama itu konsentrasi keahlian bisnis retail. Bisnis retail. Yang keduanya itu bisnis digital. Ya, jadi nanti waktu kelas 10 sih mereka dari kelas 10 itu mereka sama sebetulnya. Jadi belajarnya sama, dasar-dasar pemasaran semua belajarnya sama. Hanya di kelas 11 itu baru mereka konsentrasinya berbeda. Jadi ada yang tadi dua. Nah, sekarang apa yang dipelajari di KK Bisnis Retail? Karena memang judulnya juga sudah bisnis retail, jadi anak-anak lebih fokus kepada dunia retail. Yang dipelajarinya mulai dari dasar-dasar retail, terus manajemen retail seperti apa. Mereka juga nanti ketika bekerja di dunia retail posisinya sebagai apa ya. Selain itu juga mereka diajarkan cara berwirausaha. Siapa tahu mereka bisa membuka usaha retail sendiri gitu. Nah, memang sih untuk profesi di bisnis retail kita masih fokusnya kepada kasir, pramuniaga, sama tenaga administrasi gudang. Oh, 3 berarti? Iya. Kasir, pramuniaga, dan tenaga administrasi gudang. Walaupun memang ketika mereka lulus itu tidak tidak menolak sih ketika mereka ditempatkan nanti sebagai apapun di perusahaan asalkan kompetensinya mereka mampu gitu ya. Cuma memang yang dipelajarinya seperti itu. Nah, kalau untuk bisnis digital mereka sebetulnya belajar ilmu bisnis, tapi di sini ilmu bisnisnya yang didukung oleh teknologi digital. Jadi kalau anak BR mah mungkin mereka lebih fokusnya pelayanan secara langsung kepada konsumen. Nah, kalau yang digital itu mereka mungkin cenderung menggunakan teknologinya secara digital. Apakah itu melalui medsos ataupun misalnya platform marketing atau pasar ya yang seperti toko-toko online dan sebagainya. Mereka juga bisa menjadi konten kreator, bisa membuka toko online dan sebagainya. Wow, keren. Nah, ini salah satu berarti pemasaran itu mendukung untuk ketika lulus itu bukan hanya berwirausaha tapi juga orang tuh mengatakannya BMW Bu ya, bekerja melanjutkan wirausaha. Berarti pemasaran itu juga sangat
sangat aware ya Iya, terhadap betul. lulusan itu mau melanjutkan silahkan, mau bekerja silahkan, mau wirausaha pun silahkan. Iya, kita tidak terpaku anak itu nantinya harus bekerja begini loh, tidak kan? Jadi melanjutkan juga bisa. Ada yang sudah sekarang itu ada yang sudah bisa bekerja di bank. Ada yang Bisa Bu menjadi di bank Bu? bisa. Ada itu yang di BRI. Oh sudah ada Udah alumni kita ada yang di alumni bank. kita. Beberapa yang di BRI ketika ketemu, wah, mereka udah penampilannya sudah berbeda ya, seperti ketika mereka jadi siswa, jadi lebih stylish, lebih ya kita juga sebagai gurunya jadi merasa bangga gitu Betul, ya. betul. Terus juga ada yang sudah menjadi guru juga. Oh ada jadi guru juga? Bahkan alumni pemasaran itu beberapa orang sudah jadi guru di sini. Di SMK Di Negeri 1 SMK Subang? 1. Lulusan Iya, pemasaran? iya yang saya ajar sekarang itu malah jadi rekan kerja. Rekan kerja? Karena mereka mungkin setelah melanjutkan kuliah, cita-citanya juga ingin jadi guru dan memilihnya melanjutkan yang sesuai dengan kompetensi ketika mereka sekolah di sini gitu. Jadi sangat-sangat menghayati, menjiwai, bahkan sekarang jadi profesi pekerjaan Bu ya. Iya, betul. Nah Bu, terkait dengan jurusan pemasaran nih, di brosur-brosur, di media sosial itu kan banyak logo-logo rekanan industri dari pemasaran. Ya. Sangat banyak itu Bu pemasaran. Seperti apa sebetulnya rekanan industri kita dengan dunia industri? Ya, kalau secara spesifik kita MOU-nya memang dengan PT Akur Pratama. Dengan PT Akur Pratama? Iya, karena perusahaan ini memang yang merekrut anak PKL dengan jumlah yang sangat banyak. Bahkan sebetulnya untuk 4 kelas pemasaran pun ketika PKL tidak usah bingung mencari tempat. Jadi PT Akur Pratama itu sudah terbiasa dengan anak kita karena mungkin dipandang kompetensinya bagus, kinerjanya bagus. Jadi mereka selalu berharap anak-anak kita yang PKL itu di sana semua. Tapi kan kita juga tidak bisa begitu, harus membuka peluang untuk perusahaan lain gitu ya. Jadi sekarang itu sudah ada beberapa rekanan yang terbaru itu dari Rosin. Rosin? Iya, Rosin yang perusahaan travel tuh. Iya. Itu kan ada minimarketnya di dalam. Betul. Jadi anak-anak PKL-nya di sana. Terus ada Gramedia, toko buku Bu ya, Gramedia. Gramedia toko buku, anak-anak juga lebih fokusnya ke digital marketingnya. Terus ada juga PT Noang Prima Utama, Roma Bangunan, ada Gria, Yomat, terus tuh apalagi ya? Masih banyak lagi sih. Saya sampai lupa. Saking banyaknya sampai lupa Sobat Ernest. Ini saking banyaknya sampai lupa. Yang pasti walaupun dengan siswa terbanyak, jurusan tidak pernah merasa kebingungan dalam hal penempatan siswa PKL gitu. Dan peluang kerjanya pun itu dari jurusan pemasaran itu sangat luas. Sangat luas. Bahkan bisa bersaing lagi dengan jurusan lain yang memang mereka akhirnya pada milih bidang pemasaran. Iya, untuk bekerja. Karena mungkin di bidang mereka ketersediaan kerjanya sedikit, sementara di pemasaran itu sangat luas. Betul. Pantesan setiap kali saya ke Jogja, ke Yomart, ke tempat-tempat belanja yang lain, pasti bertemu dengan anak saking banyaknya. Ini jurusan pemasaran. Iya, pasti mereka menyapa kan? Betul, banyak itu Bu, banyak sekali. Banyak. Sekarang juga yang kemarin terbaru itu udah beberapa yang direkrut di sana. Jadi mereka ya alhamdulillah lah bisa nyampe 50% lah yang terekrut ke sana. Berarti ketika setelah pelaksanaan PKL, kalau ternyata kompetensi dan soft skill-nya itu bagus, mereka bisa langsung bekerja, Bu ya? Bisa langsung bekerja. Iya. Karena dari nilai PKL itu mereka sudah punya tabungan sebetulnya. Ketika perusahaan membutuhkan nilai PKL-nya bagus, mereka paling hanya administrasi saja, tes ya formalitas lah ya. Pada akhirnya mereka bisa bekerja di sana. Keren, luar biasa nih jurusan pemasaran. Ada kompetensi keahlian, ada konsentrasi keahlian. Bu Jubel dengan rekanan industrinya, kemudian banyak yang sudah terserap dunia kerja. Nah ini top banget ya Bu, keren. Nah berbicara tentang pemasaran Bu, bukan katanya, 10 jurusan di SMK 1 itu sudah punya unit produksinya masing-masing. Nah untuk di pemasaran itu seperti apa Bu, kegiatan di unit produksinya? Nah, kalau unit produksi sendiri ya, kita punya khusus. Kalau untuk tempat anak praktek, ini memang nggak dikatakan unit produksi ya, cuma lab praktek aja. Oh, lab praktek. Ya, lab prakteknya itu ada di Mima Kemat.
Jadi anak-anak terjadwal setiap minggu itu ditempatkan di sana. Ini tujuannya untuk melatih siswa mempersiapkan diri ketika akan menghadapi PKL. Jadi anak tidak akan kaget, oh nanti PKL ngapain aja sih? Nah ini sudah dilatih di Hima Kemat. Nah itu sudah sangat representatif dengan langsung anak praktek ini menghadapi konsumen secara nyata. Secara gitu. real, secara Mereka nyata, juga, secara iya, langsung. mereka juga jadi kasir, jadi pramuniaga, pokoknya semua dikerjakan oleh siswa. Kecuali mungkin dalam hal administrasi di dalam itu ada staf khusus gitu ya. Nah untuk yang unit produksi sendiri kita punya yang namanya UP ya, UP itu unit penjualan. Kita beri nama Kresnaran. Kresnaran. Oh, nge-brandingnya tuh Kresnaran. Kresnaran. Kresnaran itu singkatan dari Kreasi Anak Pemasaran. Kreasi Anak Pemasaran. Nah, di sana anak-anak mungkin dilatih untuk bagaimana caranya mereka mengelola usaha ya bersama timnya dengan menjual berbagai jenis produk dari mulai persiapan mereka yang menjual sampai mereka membuat laporan keuangannya. Dari mulai perencanaan, dari mulai proses sampai pelaporan keuangannya tuh real oleh anak sendiri berarti Bu? Iya, sama anak. Ini kan bisa melatih juga ya, karena memang kita juga berharap anak tidak terpaku setelah lulus itu tujuannya hanya untuk bekerja ke orang lain gitu. Tapi memang kita ingin mengembangkan jiwa wirausahanya. Karena ilmunya tuh udah lengkap banget di pemasaran, tinggal actionnya aja gimana, dan anak ada kemauan gitu. Betul. Nah, berarti implementasi dari program keren nih Sobat Netines, bahwa Nesas itu kan punya tagline Bu ya, Nesas keren, karakter building, entrepreneurship. Nah, salah satunya berarti di jurusan pemasaran ya, entrepreneur. Nah, katanya Bu nih, selain hard skill yang dipelajari, siswa di pemasaran juga malah sekarang lebih banyak di soft skill-nya. Kenapa demikian Bu? Iya, betul. Karena ketika kita mengundang guru tamu dari dunia usaha, mereka juga memberikan pembekalannya lebih ke masalah soft skill. Karena kalau hard skill itu sebetulnya gampang untuk dilatih. Anak paling seminggu dilatih bisa. Betul. Tapi kalau untuk membangun karakter anak, gimana dia menjadi anak yang jujur, yang disiplin, semangat, pantang menyerah, bekerja keras, pokoknya yang apa ya, memperlihatkan anak ini tidak hanya terampil, tapi dibarengi dengan karakter yang baik itu tidak mudah gitu. Jadi kita juga menanamkan di kelas maupun di tempat praktik dan sebagainya, gimana caranya anak dibekali dengan soft skill-nya juga. Oke, berarti soft skill-nya juga diasah, hard skill-nya apalagi untuk menunjang kebutuhan di dunia industri tentunya. Nah Bu, kenapa sih siswa nanti yang baru itu harus memilih jurusan pemasaran? Istimewanya apa dan harus memilih pemasaran itu kenapa? Boleh berbagi dengan teman-teman Sobat Netines nih. Ya, sobat-sobat yang nanti akan menjadi bagian dari keluarga besar SMK 1, jangan takut untuk memilih jurusan pemasaran, karena pemasaran itu jurusan yang sangat prospek peluang kerjanya itu sangat luas, belajarnya juga asik, banyak praktek ya, jadi nanti kamu juga insya Allah akan enjoy. Dan kita merupakan jurusan dengan terbanyak siswa. Dengan siswa terbanyak. Iya. Berapa rombel sih, Bu? 12 rombel. 12 rombel. Bisa bikin sekolah sendiri. Bisa bikin sekolah sendiri. Iya. Nah, Sobat Netines sih nggak usah kebingungan nih. Jurusan apa nih yang rombelnya banyak? Pemasaran salah satunya. 12 rombel, Bu? 12 rombel ini sudah dikurangi. Tadinya kita 5 kelas, 1 angkatan. 1 angkatan. Wow. Sekarang diberikan kesempatan untuk jurusan lain. Nah, ngomong-ngomong pemasaran, saya tuh sering dengar Bu, ketika mereka briefing tuh anak-anak, ketika mereka persiapan untuk beraktivitas, ada tagline kalau tidak salah. Sering terngiang-ngiang tuh di kepala saya Bu. Ya. Apa tuh tagline-nya Bu? Pasti akan selalu diingatkan ya. Pasti selalu diingat. Ya, tagline ini merupakan kebanggaan dari jurusan pemasaran, tetapi juga berupa doa sebetulnya. Harapan doa. Harapan doa mereka ketika mengingat kata ini, ya mudah-mudahan bisa terwujud gitu. Amin. Seperti apa Bu? Kita akan coba nih. Teman-teman Netines, di belakang saya juga ini ada tim Hopper yang selalu ada membersamai kita semuanya. Tim Hopper, kita akan cek suaranya untuk jargon pemasaran nih. Biar saya tidak sendirian, biar tim Hopper juga bisa euforia bersama-sama di ruangan ini untuk jargon pemasaran. Boleh Bu, seperti apa jargonnya? Oke, jargonnya ini sebetulnya gampang diingat ya. Pemasaran biar lebih keren kan kita bilang marketing. Marketing. Nah, kalau misalnya ada yang
teriak marketing, anak pemasaran tuh wajib menjawab be the best, be success, yes. Be the best, be success, yes. Nah, gitu. Hopper, siap-siap keluarkan suaranya Hopper. Bantu saya untuk menggemakan di ruangan ini. Be the best, be success, yes. Gitu. Siap Hopper ya? Oke, siap ya. Marketing. Be the best, be success, yes. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa sekali. Jurusan pemasaran, kompetensinya sangat unggul, rekanan industri sangat banyak, unit produksinya sudah jalan. Salah satu alternatif pilihan kalian bergabung di keluarga besar SMK Negeri 1 Subang dengan jurusan pemasaran. Final statement Bu, untuk teman-teman Netines nih. Yang pasti, kalian jangan cepat menyerah. Ketika setelah jadi bagian dari keluarga besar SMK 1 Subang, selalu menjadi yang terbaik, selalu melakukan yang terbaik untuk kebahagiaan kalian, orang tua kalian, dan semuanya. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami. Terima kasih sudah berbagi. Kita tunggu kehadiran siswa-siswi keren nanti yang akan bergabung di SMK Negeri 1 Subang. Mudah-mudahan Ibu tetap sehat, jurusannya tetap kompak, tetap menjadi salah satu kebanggaan di lingkungan SMK Negeri 1 Subang. Siap. Terima kasih juga Pak In. Sobat Netines, kita akhiri sesi kali ini. Sekali lagi terima kasih. Apapun pertanyaan kalian nanti boleh tanyakan di seluruh platform media sosial SMK Negeri 1 Subang. Instagramnya ada, YouTube-nya ada, TikTok-nya ada, seluruh media sosialnya juga ada. Silahkan langsung ditanyakan saja. Saya In Solihin dan tim Hopper yang bertugas dan Bu Heni pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.